Ada kedatangan Yesus kali yang kedua, sebelum itu akan terjadi murtad. Banyak orang, artinya tidak sedikit, nggak cuma 1-2. Ya. Kenapa? Karena penganiayaan, karena siksaan, banyak orang akan meninggalkan imannya. Nah, saudara-saudara, jangankan Ruben Onsu, karena Pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal. Seperti apa misalnya tentang Yudas, Petrus yang penyesalannya luar biasa. Nah, baik, mohon izin Ibu Pendeta, kami akan menanggapi pernyataan dari Ibu Pendeta yang sudah viral mungkin di media sosial. Hemat kami, 2 pernyataan yang seharusnya kami reaksi ini, karena supaya clear begitu ya dan lurus. Yang pertama, Ibu Pendeta ini mengatakan bahwa ada seseorang yang keluar dari kekristenan itu kemudian di akhir zaman atau di akhir-akhir kemudian kedatangan Yesus kedua kalinya, seperti itu pernyataan dari ibu ini. Katanya karena siksaan, penganiayaan, kemudian akan meninggalkan imannya. Kemudian Ibu Pendeta ini membawa-bawa nama Ruben Onsu. Dalam video ini saya mau menanggapi fenomena belakangan ini di mana beberapa public figure Kristen memutuskan untuk meninggalkan Yesus dengan murtad dari iman Kristen. Sebenarnya kebebasan beragama itu adalah hak setiap individu dan hak setiap manusia. Hanya saja saya percaya bahwa orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa ia harus menjadi pengikut Yesus. Yang dengan demikian orang-orang yang meninggalkan Yesus ini pasti berpikir bahwa ada yang lebih berharga dari Yesus itu sendiri. Atau bahkan mereka berusaha untuk membenarkan pikiran atau perasaan mereka itu dengan berkata, Yesus sama aja kok dengan iman lain. Yesus sama aja kok dengan agama lain. Jadi nggak masalah saya tinggalkan Yesus, yang penting saya tetap beragama. Lalu dengan demikian mereka bisa memperoleh semua keinginan mereka. Mau harta, mau tahta, mau perempuan, mau laki-laki, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh patut kita kasihani dan kita doakan sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti apa makna, apa tujuan, dan apa arti mengikuti Yesus itu. Sehingga mereka dengan mudah meninggalkan Yesus demi tujuan-tujuan mereka yang lain yang mereka pikir lebih berharga daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan saya tahu dan kita semua pasti tahu orang-orang yang meninggalkan Yesus ini punya tujuan mereka sendiri. Dan satu hal yang pasti adalah tujuannya adalah mau bahagia. Tapi mereka lupa, apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu bukan status benda. Kebahagiaan itu adalah status batin. Oleh karena itu, apapun agama orang, apapun iman orang di bumi ini, ia pasti tidak akan pernah bahagia. Karena selama ia masih berdosa, dosa-dosanya itu akan membuat ia menderita dan tidak akan ada kebahagiaan yang kekal. Maka tak heran orang kaya sekalipun, orang makmur sekalipun, mereka punya trouble, mereka punya masalah, mereka punya penderitaannya masing-masing. Sehingga meninggalkan Yesus itu tidak menjadi solusi untuk kebahagiaan kamu di dunia ini. Karena semua orang beragama apapun di dunia ini pasti menderita. Tapi mari kita pikir lebih jauh. Setelah kamu mati, kemanakah jiwamu? Apakah kamu yakin setelah kamu mati, jiwamu akan bahagia? Maka dengan demikian, keadaan kita setelah kematian adalah alasan kita untuk tidak meninggalkan Yesus. Renungkan dan pertanyakanlah dalam hatimu, kepada siapakah jiwamu itu kamu percayakan? Kepada siapakah jiwamu setelah kematian itu kamu gantungkan? Ingatlah wahai manusia, yang kamu takutkan adalah kematian. Semua orang berlomba-lomba tidak mau mati, menghabiskan uang demi pengobatan dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun kamu akan mati. Tapi setelah kematian itu, kemanakah kamu akan pergi? Mengapa kamu tidak mempercayakan jiwamu setelah kematianmu kepada Yesus yang telah mati namun hidup kembali? Agar engkau pun ketika kamu mati, engkau memiliki nasib yang sama seperti Yesus, yaitu hidup kembali. Bukankah hidup itu yang kamu inginkan? Lalu mengapa kamu meninggalkan Yesus dan menjual Dia demi sesuatu yang dapat rusak, demi sesuatu yang dapat usang?
Inilah yang tidak kamu mengerti, sehingga kamu dengan gampang menjual dan meninggalkan Yesus itu. Karena bagaimanapun, engkau tidak akan pernah bisa menemukan sosok yang seperti Yesus yang telah mati namun hidup kembali, yang adalah kerinduan jiwamu. Ketika kamu meninggalkan Yesus, kamu mempercayakan jiwamu kepada siapa? Kepada orang mati yang tidak bangkit-bangkit, bukan? Kepada batu yang tidak dapat berbicara, bukan? Kepada patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Inilah yang tidak kamu pahami, wahai orang-orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Ini yang tidak kamu pahami, sehingga kamu dengan mudahnya meninggalkan Dia. Jangan tinggalkan Yesus, kembalilah. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar dari Yesus. Ingat, tujuan kamu mau bahagia. Kebahagiaan batinmu itulah yang utama. Maka percayakanlah batinmu, percayakanlah jiwamu itu kepada Yesus yang telah menang itu. Dan kabar buruknya, tidak ada yang seperti Yesus di luar dari Yesus. Maka kemanapun kamu mencari yang seperti Yesus demi kebahagiaanmu, kemanapun kamu pergi untuk bahagia, mencari kebahagiaan dan apapun itu, kamu tidak akan pernah menemukannya di luar Yesus. Kalaupun kamu menemukannya, itu hanya ilusi, itu hanya tipu daya, itu hanya kebohongan yang sebenarnya akan membinasakan kamu. Jadi setialah di dalam Yesus, tetaplah di dalam Yesus, agar kebahagiaan yang kamu dambakan itu kamu peroleh kelak setelah kematianmu. Jangan jual Yesus, jangan tinggalkan Dia demi apapun, karena tidak ada yang lebih berharga dan tidak ada yang seperti Dia. Tuhan menolong kita dan mengasihani kita. Guys, kalian pernah dengar nggak ada seseorang yang dia berusaha untuk merubah image-nya dengan cara dia pindah agama? Karena nama dalam kehidupan sosialnya sudah rusak lah gitu ya, dan orang sudah tidak percaya lagi sama dia. Maka dengan begitu liciknya dia berusaha untuk pindah agama dengan cara seperti itu, agar mendapatkan image baru di ranah publik atau di lingkungan masyarakatnya. Aduh, kok bisa ya? Tapi kita doakan dengan dia mualaf sekarang, mudah-mudahan dia benar-benar jadi mualaf gitu loh. Tapi dari beberapa waktu sebelumnya, dari track recordnya, ada dia datang juga ke gereja, lalu dia juga ada bertemu dengan pemberkatan dan sebagainya. Aduh, saya nggak ngerti ya. Itu sebetulnya bukan ranah saya untuk mengomentari, tapi secara psikologis ya guys. Banyak sekali orang terjadi seperti itu guys. Untuk merubah image, hal yang paling paten yang bisa dipercaya oleh masyarakat itu adalah agama guys. Jadi itulah orang gitu, dalam segala hal itu pasti disangkut pautkan dengan agama, karena dianggap agama adalah sakral. Gak mungkin orang itu dianggap main-main. Tapi kita belum tentu tahu dong seberapa ikhlas dia masuk. Mengkhawatirkan sih kalau menurut saya. Tapi ya kita doakan bersama ya, semoga orang-orang di luar sana yang memang masuk agama Islam terutama gitu, mudah-mudahan diberikan rahmat dan hidayahnya, lalu semoga benar-benar mabrur lah gitu ya, menjadi agama yang kuat gitu ya, dan memang betul-betul dia mendapatkan hidayah gitu loh guys. Sebetulnya itulah yang saya harapkan gitu, jangan sampai agama itu dipermainkan gitu hanya karena ingin merubah image tersebut gitu. Aduh, tapi ya sudahlah. Tapi secara psikologi saya bicaranya seperti itu ya. Ada hal orang untuk merubah image, mengembalikan kepercayaan masyarakat itu dengan cara agama itu guys, karena itulah yang paling paten gitu guys ya. Kita doakan mudah-mudahan itu adalah jalan yang terbaik untuk kehidupan dia selanjutnya. Jangan sampai dia pindah lagi agama setelah mendapatkan kepercayaan masyarakat, atau diam-diam dia masih melakukan kepercayaan sebelumnya. Ada loh yang begitu guys. Oke, jadi ya udahlah, kita berdoa yang terbaik ya guys. Kalian tahu dong siapa orangnya. Saya tidak mau spill karena saya nggak mau menyinggung perasaan orang. Namun ini saya gatel aja gitu harus berkomentar, karena ini adalah bagian dari psikologis masyarakat ya, psikologis massa. Artinya personal orang dalam kehidupan dia bersosialisasi dengan di lingkungannya, seperti itu. Oke guys, salam Pelita Gading. Zaman sekarang orang mudah sekali menukar Tuhan Yesus dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Padahal ada satu lagu bilang begini. Jangan tukar Yesus
hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan menjual Yesus. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini tetap menjadi berkat bagi kita semua dan terlebih kita yang masih hidup dalam Kristus Yesus. Mari kita tetap berpegang iman kita kepada Yesus Kristus supaya kita tetap hidup di dalam damai sejahtera dan hidup dalam kehidupan yang baru. Nah teman-teman, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita dan itu jangan pernah kita tukar dengan apapun dari tawaran dunia ini. Nah teman-teman, dari video yang kita saksikan tadi ada seorang pendeta yang mengeluarkan statement bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ada banyak orang yang murtad yang meninggalkan Yesus Kristus karena disiksa atau karena penganiayaan dan lain sebagainya. Namun ada salah satu channel dari saudara kita Muslim yang mencoba mereaksi seolah-olah orang Kristen atau pendeta tersebut itu menuduh Ruben Onsu itu mualaf karena siksaan dan penganiayaan. Nah teman-teman, kita lihat ya bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh para pendeta itu, bahwa di akhir zaman nanti akan banyak orang yang meninggalkan Yesus. Banyak orang yang lebih cenderung hatinya ke dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai dibawa dalam suatu kebinasaan oleh karena kita menjadi serupa dengan dunia ini dan mencintai dunia ini dan segala isinya. Nah teman-teman, dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara kita Elia Myron untuk mengingatkan kita kembali teman-teman ya, bahwa di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Karena Alkitab mencatat bahwa hidup yang kekal itu hanya mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kita, yang sudah menyelesaikan segala hutang dosa kita di atas kayu salib. Dia sudah menggantikan kita dari segala kutukan hukum Taurat, dari segala hukuman dosa, dari murka Allah. Dia telah menggantikan kita dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali mengalahkan maut. Dia mendeklarasikan bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, dan itulah sebabnya dia menunggu kita semua untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kenapa Yesus diutus ke dunia ini? Supaya manusia tidak binasa. Karena itu bukti kasih Allah. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini pesan bagi teman-teman semua yang masih mengikut Yesus. Percayalah bahwa kondisi apapun kita, situasi apapun kita, dalam hal apapun kita yang dimana kita tidak mendapat kebahagiaan, jangan cari kebahagiaan di luar Yesus. Percayalah, sekalipun dunia tidak bisa memberikan kita kebahagiaan, percayalah bahwa kebahagiaan yang kekal adalah hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.